Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pengantar aplikasi komputer akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai buku besar. Dan saya sendiri Siti Liatul Aulia dengan rekan saya Sehat Fadila dan Siti Fitria Komala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fitria Komala dari kelompok 8 pengantar aplikasi komputer. Laporan keuangan berperan sangat penting bagi perkembangan sebuah bisnis. Dengan adanya laporan keuangan, kondisi finansial perusahaan dapat dilihat dan dipantau pada periode tertentu. Salah satu laporan keuangan sederhana yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pemilik bisnis adalah buku besar. Buku besar atau general ledger adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Secara teknis, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi historis yang termuat di jurnal umum dan jurnal khusus. Beberapa fungsi dari buku besar. Fungsi buku besar yang pertama adalah sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang kedua sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat mengetahui jumlah atau keadaan rekening akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Fungsi buku besar yang ketiga adalah sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Yang terakhir sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Liatul Aulia. Saya dari kelompok 8 pengantar aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis buku besar dan bentuk-bentuk buku besar. Jenis buku besar terdapat 4 jenis. 1. Buku besar umum. Buku besar umum ada pada kolom berdiri sendiri dalam suatu periode dan terbagi beberapa kolom meliputi kas, piutang, persediaan, utang, dan beban. 2. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu lebih identik terhadap transaksi yang spesial, di mana buku besar ini memiliki 2 jenis transaksi, yaitu pemasukan dan pengeluaran, serta kredit dan tunai. 3. Buku besar debitur. Berbeda dengan buku besar biasanya, buku besar debitur ini bertujuan untuk menyimpulkan informasi dari penjualan. 4. Buku besar kreditor. Buku besar kreditor ini hampir mirip tujuannya dengan buku debitur. Namun buku besar ini berfungsi untuk menyimpulkan informasi jurnal pembelian. Dan bentuk-bentuk buku besar terdapat bentuk T, bentuk kontrol, bentuk stevi berkolom tunggal, dan yang terakhir bentuk stevi berkolom saldo rangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehat Fadila. Saya dari kelompok 8 pengantar aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat buku besar atau general ledger. Langkah pertama dalam membuat buku besar adalah mengetahui saldo normal dan membuat chart of account. Akun di dalam akuntansi ada 5. Yang pertama aset, kedua liabilitas, ketiga ekuitas, keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Langkah kedua adalah membuat jurnal umum. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal umum. Lanjut saja ke transaksi PT Berkah. Di tanggal 1 Januari, Pak Andi menanamkan modal berupa kas sebesar 50 juta dengan jurnal kas pada modal sebesar 50 juta. Di tanggal 2 Januari, membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 1.500.000 dengan jurnal perlengkapan kantor pada kas sebesar 1.500.000. Dan bagaimana cara membuat buku besarnya? Kita lanjut. Sekarang kita langsung membuat buku besarnya. Ini adalah salah satu contoh buku besar jenis travel. Kita akan buat buku besar dari akun kas. Di sini ada nama PT-nya, PT Berkah, ada judul buku besar, dan ada periode akuntansinya. Buku besar jenis travel ini terdiri dari kolom tanggal, keterangan, debit, kredit, dan kolom saldo. Masuk ke jurnal yang tadi kita bahas, di tanggal 1 Januari ada
jurnal kas pada modal sebesar 50 juta. Kas ini merupakan bagian dari akun aset, dimana kalau dia bertambah ada di debit, dia kurang ada di debit. Nah, ini kasnya ada di debit, berarti dia bertambah. Kita masuk aja. Kita asumsikan saldo awal sebesar 100 juta. Kemudian ditambah ada kas dari modal sebesar 50 juta, kita taruh di debit. Dan di kolom saldo ini kita jumlahkan antara 100 juta ditambah dengan 50 juta, berarti saldo kas saat ini sebesar 150 juta. Nah, masuk ke jurnal kedua. Di sini ada perlengkapan kantor pada kas. Posisi kas di sini ada di kredit, berarti dia berkurang. Masukin di sini keterangannya pembelian perlengkapan kantor. Karena kalau sudah di kredit, kita masukin di kredit sebesar 1.500.000. 150 juta dikurangin 1.500.000, hasilnya 148.500.000. Jadi saldo akhir